Halo guys, sobat bertumbuh dimanapun lu berada. Tahu nggak sih, minat baca penduduk Indonesia menurut UNESCO dari 62 negara kita dapat peringkat nomor 2 dari bawah. Kita persis di bawahnya Thailand. Angkanya sekitar 0,001%. Artinya dari 1000 orang penduduk Indonesia, cuma 1 orang yang baca buku. Lah, terus apa masalahnya? Kan kita bisa belajar lewat manapun, dari Google, YouTube, dan sebagainya. Yuk kita obrolin bareng. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, here's the thing. Hampir semua penduduk negara maju pasti memiliki minat baca yang tinggi. Orang-orang terkaya di dunia kayak Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, atau orang-orang berpengaruh di dunia kayak Indonesia punya Buya Hamka, ada B.J. Habibie juga, atau siapapun gitu. Biasanya pasti punya kesamaan, yaitu habit baca buku. Bahkan wahyu yang pertama turun di Al-Quran yaitu Iqra, artinya bacalah. Kita disuruh baca. Baca buku ada banyak banget manfaatnya. Baca buku terbukti bisa ningkatin kecerdasan menurut penelitian. Gue banyak banget nemuin teman-teman gue yang cenderung cemerlang di sosial, kayak di kelas, di organisasi, atau dimanapun, biasanya juga pasti punya habit baca. Terus baca buku juga terbukti bisa ngurangin stres dan memperpanjang masa hidup. Jadi buat lu yang mungkin lagi ngerasa stres, overthinking, overwhelmed karena pandemi dan sebagainya, lu bisa banget coba ambil buku dan baca beberapa lembar. Niscaya stres lu akan berkurang. Tapi gue gak suka baca buku nih, terus gimana? Tenang, gue juga sama kok, setidaknya sampai setahun yang lalu. Gara-gara stres dan burnout gara-gara pandemi, gue akhirnya mutusin buat beli buku sekedar iseng-iseng. Dan ternyata gue nemuin buku yang menarik dan ternyata buku seru juga loh gitu. Artinya yang pertama, barangkali bukannya kita nggak suka baca buku, mungkin kita belum nemu aja buku yang tepat buat kita baca gitu. So, cari buku yang lu sukai, lu bisa ke perpus, ke Gramet, kemanapun lah. Temuin satu buku, tamatin satu buku itu, nanti biasanya lu bakal ngerasa kayak punya achievement gitu. Dan lu harus appreciate itu. Kayak misalnya, wah ternyata gue bisa loh ngabisin 200 halaman gitu. Ternyata gue bisa loh ngabisin 300 halaman dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang gue lakuin waktu awal-awal gue ngebentuk habit baca. Terus dulu gue berpikir bahwa habit baca buku ini cuma dipunyai sama orang-orang yang culun, yang nggak gaul gitu. Dan ternyata enggak loh. Banyak bos-bos dan CEO muda yang mereka pasti punya habit baca. Jadi menurut gue stigma bahwa pembaca buku itu culun udah nggak relevan lagi. Yang terakhir, coba cari circle yang selalu memotivasi lu buat baca. Bisa di komunitas baca atau di kelas, coba cari temen lu yang paling rajin baca dan ajak dia diskusi, ajak dia ngobrol. Nanti lu bakalan tertarik untuk baca. Ini juga lagi diterapin sama teman-teman NR Foundation. Oke, mungkin kali ini itu aja yang bisa gue sampein. Gue gak pengen ngasih tips yang terlalu muluk-muluk. Yang pertama, cukup temuin aja buku yang lu suka, terus abisin buku itu, dan biasanya lu akan ngerasa punya achievement, dan lu harus appreciate dan kasih reward ke diri lu sendiri. Kemudian, yakinlah bahwa orang-orang yang sukses pasti punya habit baca. Terus yang terakhir, cari circle teman-teman yang ngebantu lu buat selalu motivasi lu buat suka baca buku. Gue Jamsed dari NR Kreatif. Thank you.